Hai guys, welcome to this channel. Mimin mohon dukungan teman-teman agar channel yang kecil ini boleh berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Let's get to the story. Orang-orang berkelompok memenuhi gerbang kota. Mereka menyaksikan pertarungan yang terjadi di sana. Tatapan mereka pun penuh dengan rasa ingin tahu, apakah seorang Xiao Yan, yang namanya menjadi terkenal selama periode waktu ini benar-benar mampu bersaing dengan seluruh sekte Misty Cloud, bahkan membunuh Do Wang, hanya dengan kekuatannya sendiri. Pemuda itu belum berusia 20 tahun, namun rumor tentangnya begitu mencengangkan. Mutai berdiri dengan tenang sambil melipat tangan di dada. Memancarkan ki yang tegas yang kekuatannya jauh di atas Meng Li, saat ini dia mungkin telah mencapai puncak kelas Dowling. Usia dan bakat pelatihan yang telah dia lalui sangat sesuai dengan posisinya saat ini. Bahkan mempertaruhkan hidup dan mati di medan pertempuran, seperti di gerbang perbatasan ini, selalu menjadi tempat latihan paling suci yang bisa mempercepat laju pertumbuhan dan peningkatan kekuatan seseorang. Tampaknya Meng Li tidak ingin membiarkan Xiao Yan lolos dan pergi begitu saja. Dia ingin secara fair menantang Xiao Yan untuk bertarung. Jika dia kalah, maka dia bisa melangkah keluar melewati gerbang tanpa halangan sedikitpun. Mutai menghargai keputusan Meng Li untuk mengambil tindakan secara pribadi melawan Xiao Yan. Melihat Meng Li yang telah siap dengan pisau besar berwarna merah darah, keluar dari cincin penyimpanannya, dan Xiao Yan pun menarik senjata istimewa besar yang bobotnya terlihat sangat tidak sepadan dengan tubuhnya. Senjata yang sangat khusus ini telah menjadi ciri khas pria muda ini, bahkan beberapa orang muda dalam Kekaisaran Jiama menggunakan senjata seperti ini sebagai mode. Tentu saja kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan senjata penguasa hitam milik Xiao Yan. Sebagai komandan tertinggi Zhen Gui Pass, peraturan saya adalah hukum saat Anda ingin berkompetisi dalam wilayah ini. Kalian berdua tidak lemah. Saya khawatir akan terjadi beberapa kerusakan yang tentu saja membutuhkan biaya dan waktu untuk memperbaikinya. Lagi pula ini bukanlah pertarungan antara hidup dan mati, untuk itu tidak perlu bertarung sampai salah satu dari kalian tidak bernyawa. Lingkaran ini akan menjadi batas arena bagi kalian. Komandan Mutai menjelaskan dengan sedikit berkelakar, bahkan dia sedikit memanas-manasi Meng Li dengan pujian namun menyembunyikan nada mengejek. Meng Li menjadi sedikit terprovokasi dan marah. Tatapannya gelap dan dingin menatap Xiao Yan, pisau di tangannya bergetar dan kemudian dibungkus doki kuning tua, dan samar bau darah keluar dari bilah pisau. Xiao Yan menghela napas dalam, sambil memegang gagang senjata penguasa Suan berat. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh, namun suara Yao Lao terdengar di saat-saat dia hendak menyerang Meng Li. Serahkan ini padaku, kita jangan membuang waktu dan menimbulkan masalah lebih banyak. Segera tinggalkan wilayah Kekaisaran Jiama secepat mungkin. Tanpa daya Xiao Yan mengangkat bahu mengiyakan, menutup mata, dan kemudian membiarkan Yao Lao mengambil alih tindakannya. Melihat jurus yang dikeluarkan Xiao Yan, Meng Li menjadi sangat marah, mengingat statusnya. Kapan dia direndahkan seperti itu, di depan banyaknya tatapan mata yang menyaksikan pertarungan mereka. Pasir kuning di sekitar gerbang mulai bergelora. Ada energi ganas keluar dari dalam pasir, menyebabkan kelompok tentara bayaran harus mundur beberapa langkah menghindari luapan energi dari pertarungan tersebut. Wajah mereka berubah dengan tatapan iri. Kelas Dowling, ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Xiao Yan dan Meng Li saling menyerang. Masing-masing melemparkan senjata yang dipenuhi nyala doki yang cerah, dan teknik pisau berdarah milik Meng Li, semakin mendekati puncak kekuatan. Jika dilihat, bahkan bintang 4 Dowling akan sulit menerima serangannya. Namun Xiao Yan yang menutup matanya, membukanya perlahan saat suara angin yang tajam dan deras, datang ke arahnya. Pada saat itu, nyala api berwarna hijau dan putih muncul dan bersinar di depan matanya yang hitam dan gelap. Pisau berdarah tanpa ragu-ragu menuju kepala Xiao Yan. Namun penguasa Suan berat tiba-tiba bergerak ke atas dan menyebabkan dua senjata itu bertabrakan. Keduanya berisi kekuatan besar dan ganas, sehingga menghasilkan suara ledakan dan percikan riak energi, mengangkat gelombang pasir dari tanah. Kemudian Xiao Yan memegang senjatanya.
penguasa Suan berat, dengan satu tangannya, sementara pisau berdarah milik Meng Li tertancap pada tubuh penguasa Suan berat. Sungguh kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Tentara bayaran di sekitar gerbang kota menjadi sangat tercengang. Meng Li mungkin bukanlah yang terkuat, tapi dia ada dalam 5 besar orang terkuat di Zhenggui Pass. Biasanya, saat bertemu bandit, pisau berdarah akan membunuh bandit yang arogan dan mengacau dengan jumlah yang tidak diketahui. Namun hari ini, bahkan pisau berdarah tidak berkutik ketika berhadapan dengan Xiao Yan. Enyahlah, apakah kamu masih ingin mempertontonkan kelemahanmu? Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan senyum tipis keluar di sudut bibirnya. Secepat kilat tangannya berputar dan kemudian menekan dada Meng Li, yang akhirnya mengeluarkan darah segar saat tubuhnya terbang mundur dan membentur gerbang kota dengan sangat keras. Armor Douqi di tubuhnya telah hancur berkeping-keping dengan satu pukulan. Meng Li menyeka noda darah dengan tangannya, dia menunjukkan ekspresi tidak percaya dengan apa yang dialaminya, bahkan melihat kekuatan yang dikeluarkan Xiao Yan, seperti sesuatu yang tersembunyi ada dalam tubuh Xiao Yan, sesuatu yang tidak bisa diremehkan hanya dengan melihat energi yang dipancarkan pemuda itu. Kekuatan sejatinya yang tersembunyi jauh melebihi apa yang terlihat. Bahkan, sesuai dengan informasi dari ketua lama Sekte Mistik Laut yaitu Yun Zhan, kekuatan Xiao Yan telah sangat menurun, namun, mengapa dia masih terlalu kuat? Semua orang terdiam menatap Meng Li yang dipukul keluar dari lingkaran hanya dengan satu serangan. Seorang dari kelas Dowling, kalah. Sebegitu menakutkannya pria muda yang bahkan tampak tidak berusia 20 tahunan. Pada saat ini, orang-orang yang awalnya tertarik dengan tawaran hadiah yang begitu murah hati, untuk menangkap Xiao Yan, langsung melepaskan semua harapan mereka memenangkan hadiah tersebut. Mereka mundur. Mungkin rumor bahwa dia membunuh tetua Yun Leng bisa dipastikan benar, terlihat dari caranya bertarung dan mengalahkan Meng Li. Mu Tai tidak bisa menahan gumaman pujian untuk mengakui bahwa pemuda itu sangat kuat, dia menatap Xiao Yan dengan tatapan kagum. Ketika Xiao Yan mulai menguasai tubuhnya, suara Yao Lao terdengar dari dalam hatinya. Xiao Yan, jangan tunda lebih lama lagi, cepat pergi dari sini. Xiao Yan tersadar, dan tiba-tiba emosinya menjadi sedikit panik, dia tidak mau berkomentar apa-apa lagi. Dia berbalik dan kemudian menghampiri Mu Tai. Panglima tertinggi Mu Tai, bolehkah saya melanjutkan perjalanan dan pergi sekarang? Tentu saja, seperti yang saya katakan, selama Anda mengalahkan Meng Li, Anda diizinkan keluar dan masuk Zhenggui Pass ini. Mu Tai tertawa terbahak-bahak. Terima kasih. Xiao Yan kemudian berjalan menuju terowongan gelap, namun kembali menghentikan langkahnya. Komandan Mu Tai, aku akan membalas kebaikan Anda di masa depan. Disambut dengan senyuman tipis di wajah Mu Tai. Namun, tiba-tiba dia menoleh ke arah Meng Li dan berkata, bantu sampaikan pesanku kepada Yun Zhan. Dalam 2 tahun, atau paling lama 5 tahun lagi, aku akan menyelesaikan dendam hari ini kepada Yun Zhan, dengan mengakhiri nyawanya. Semua orang yang mendengarkannya, diam membisu tanpa ekspresi. Ingin membunuh seorang Douzong, kemungkinan dia adalah orang pertama yang dengan penuh percaya diri berani untuk mengungkapkannya. Xiao Yan berjalan perlahan keluar dari gerbang kota. Dia mengangkat matanya dan menatap pegunungan terbentang di kejauhan, kemudian menoleh dan menatap ujung perbatasan wilayah Kekaisaran Jiama. Akhirnya dia bisa terbebas dan keluar untuk benar-benar dapat berkeliaran di seluruh langit tinggi dan lautan luas. Di luar sana pasti akan lebih menarik dan menantang daripada kekaisaran ini. Dengan napas panjang, dia berhenti bernostalgia dan melangkah ke kejauhan. Tubuhnya yang kurus kembali perlahan memudar di tepi jalan utama. Perjalanannya saat ini adalah menuju Akademi Jianan. Setelah setengah jam pemuda itu menghilang, beberapa gumpalan asap hitam aneh muncul di atas Zhenggui Pass. Awan yang seperti hantu dirasuki roh. Beberapa saat lamanya gumpalan asap itu bergerak bolak-balik di atas tempat Xiao Yan bertarung sebelumnya. Dan kemudian seperti disapu angin menuju ke arah yang sama, di jalan yang dilalui Xiao Yan, sehingga samar terlihat seperti meninggalkan jejak bayangan hitam. Jalur ini benar-benar sunyi di dalam hutan yang hijau. Yang terdengar hanya kicauan burung-burung yang bertengger di ranting pepohonan. Setelah berjalan dengan tenang untuk waktu yang cukup lama, Xiao Yan tidak dapat menyembunyikan rasa ingin tahu dan keraguan di dalam hatinya.
membuatnya bersuara lembut, memecah kesunyian dalam perjalanannya. 2 menit setelah Xiao Yan bicara, Yao Lao tertawa pahit dan bergumam, sungguh tidak diduga, orang-orang ini datang di sekitar Kekaisaran Jiama. Mereka hampir tidak pernah dan tidak ada urusan datang ke sini, tapi kali ini. Yao Lao termenung dan diam. Guru, siapa yang dimaksud dengan orang-orang itu? Xiao Yan bertanya pelan. Setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan, Yao Lao terdiam. Xiao Yan sedikit mengerutkan alis, dia terus berjalan mengikuti peta menuju wilayah Black Corner. Gelisah mulai memenuhi hatinya.